Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tanggung jawab dan etika manajemen. Langsung saja ya, simak penjelasan berikut ini. Tanggung jawab sosial dari organisasi itu sendiri merupakan salah satu kegiatan yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan. Sekalipun terdapat pro dan kontra menyangkut tanggung jawab sosial ini, akan tetapi tanggung jawab sosial dapat diterima secara logis dan masuk akal, karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Tentunya akan menimbulkan pro dan kontra. Di kalangan masyarakat dan praktisi bisnis sendiri masih terdapat pro dan kontra. Apakah sebuah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat? Nah, mereka yang pro kontra menjawab bahwa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial, meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat, sudah semestinya lah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Dan mereka yang kontra juga berpandangan bahwa sampai sebatas mana tanggung jawab sosial tersebut. Mengenai beberapa pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik. Ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan para pemilik usaha. Selanjutnya, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di antaranya yaitu 1. Strategi reaktif, 2. Strategi akomodatif, 3. Strategi defensif, dan yang keempat strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab, dan pada dasarnya tanggung jawab sosial ini memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk semua pihak, yang diantaranya manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Konsep dasar etika manajemen Griffin 2000 secara singkat menyatakan bahwa etika adalah belief what is good and what is bad, keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan benar. Sedangkan menurut Kreitner 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Akan tetapi, Kreitner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang baik dan bukan orang yang buruk. Nilai personal sebagai standar etika dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nilai terminal dan nilai instrumental.
Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam memperoleh sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Bagaimana mengukur etika manajemen? Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat atau benefits, pemenuhan hak-hak atau needs, prinsip keadilan atau justice, dan sifat pemeliharaan atau caring. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan sehubung dengan tanggung jawab sosialnya dan berupaya untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang lebih etis, yaitu melalui kegiatan pelatihan etika atau ethic training, advokasi etika atau ethical advocates, standar aturan mengenai etika perusahaan, code of ethics, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.